Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai penentuan sifat kerentanan magnet dari suatu magnet menggunakan suatu MSB kalkulator. Jadi untuk menentukan perhitungan dari kerentanan magnet ini memiliki banyak persamaan yang diturunkan untuk menghitung hasil akhirnya berupa μF. Nilai μF-nya sendiri merupakan 2 dikali 2,828 dikali akar dari XA yang tadi sebelumnya sudah dihitung, dikali T. Kita isikan dulu data-data yang nantinya akan diperlukan untuk pembuatan MSB kalkulator ini, yaitu untuk kolom suhu, kemudian massa cup kosong, lalu massa cup plus sampel, kemudian massa sampel, kemudian tinggi kufat, cup kosong, cup plus sampel, massa molar, XD konstanta, XG padatan, Cebal, XG sampel, kemudian XM, XA, μF. Nah, untuk massa sampel ini dihitung dengan cara mengurangi dari massa cup sampel plus sampel yang sudah massa cup yang sudah bersih sampel dikurangi dengan massa cup kosong. Nah, kita buat dulu fungsinya. Nah, ini kenapa hasilnya 0? Karena datanya belum kita masukkan data yang diketahuinya. Kemudian untuk yang XD ini merupakan faktor koreksi diamagnetik. Nah, untuk faktor koreksi diamagnetiknya ini nanti akan dicari melalui kalkulator yang berbeda. Sehingga hasilnya nanti akan diinputkan ke kalkulator XD ini. Kemudian untuk konstanta juga nanti akan diketahui. Lalu untuk XG padatan yaitu dari 9.500 dibagi 273,15 plus B11. Nah, B11 ini merupakan suhu awal yang telah diketahui dikali 10 pangkat min 6. Nah, ini perlu berhati-hati ya untuk menuliskan kurung ataupun tutup kurungnya, karena jika salah penulisan kurungnya, maka nanti sel yang dihitungnya akan error. Nah, kemudian ini hasilnya nanti akan dimasukkan ke data, oleh karena itu sebelumnya hasilnya seperti ini. Nah, untuk nilai dari cebalnya sendiri, cebal itu rumusnya sama dengan L11, buka kurung L11. Nah, L11 ini merupakan nilai dari XG padatan dikali 10 pangkat 9 dikali kolom E11. Nah, E11 ini merupakan massa sampel yang tadi sebelumnya sudah dihitung, lalu tutup kurung dibagi dengan F11. Nah, F11 di sini merupakan tinggi dari kufet. Tinggi kufet sendiri dikali buka kurung G11. G11 itu merupakan cup kosong dikurang dari cup plus sampel. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan dari XG sampel. Nah, ini jangan lupa dibikin buka kurung karena nanti akan ada perkalian dan pembagian. Nah, ini untuk rumusnya sendiri yaitu dari nilai cebal yang sebelumnya sudah diketahui, kemudian dikalikan dengan massa dari cup plus sampel, kemudian dikurangi dari massa dari cup kosongnya, lalu dikalikan dengan tinggi kufet, kemudian tutup kurung dibagi dengan 10 pangkat 9 dikalikan massa sampel yang sudah dihitung sebelumnya, yang merupakan nilai dari massa cup plus sampel dikurang dari massa cup kosong. Lalu selanjutnya ke perhitungan dari XM. Nah, untuk XM ini didapat dari nilai XG padatan yang sebelumnya sudah dihitung, yang ada pada N11, kemudian dikalikan dengan nilai dari massa molar. Massa molarnya ini akan dihitung sendiri atau bisa juga udah diketahui dari datanya. Kemudian untuk nilai XA di sini dihitung dari nilai XM yang sebelumnya kita hitung, dikurang dari nilai XD faktor koreksi diamagnetik. Kemudian yang terakhir didapatkan nilai μF. Nah, μF ini untuk membuat selnya jangan lupa dikunci terlebih dahulu untuk nilai konstantanya, karena untuk nilai konstantanya itu akan sama. Dikuncinya menggunakan HLT dan F4, kemudian dikalikan dengan akar. Nah, untuk fungsi akar sendiri ini di Excel menggunakan SQRT. SQRT-nya dari akar dari P10. Nah, P10 ini merupakan nilai dari XA yang tadi udah dihitung di kolom sampingnya, dikalikan dengan nilai suhu yang diketahui di awal. Sehingga dihasilkan nilai μF-nya. Nah, untuk nilai μF sendiri, dan untuk nilai yang berwarna hijau sendiri ini masih error, sifatnya di per 0, karena untuk datanya sendiri kita masih kosong, belum ditulis atau belum diisikan dengan data yang sudah diketahui. Nah, berikut datanya sudah dimasukkan. Nah, untuk nilai yang sudah diketahui tadi, yang rumus yang telah kita buat, tinggal di drag saja ke bawah, otomatis dia akan menghitung nilainya. Dan seterusnya sampai μF. Di drag saja ke bawah. Kemudian hasil yang sudah di drag seperti ini ya teman-teman. Nah, ini
masih berwarna hijau karena tadi kan kita mendrag dari sel atasnya yang ini emang sistemnya berwarna hijau. Nah, ini boleh dibuat uncolor dulu, no veil. Oke, jadi kita udah tahu nih semua untuk perhitungan dari mu F-nya sendiri. Untuk kerentanan sampel di sini diperoleh untuk sampel yang pertama sebesar 5,50167 dan untuk sampel yang kedua sebesar 3,720. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, bisa di-drop di kolom komentar.